Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Mata Ajar Keperawatan Anak 1. Kami di sini akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai anticipatory guidance kepada anak usia remaja dengan resiko seks bebas. Saya Revita Satyani. Saya Nada Aulia. Saya Tarisha Mega. Saya Sevi Lutri Astuti. Saya Nadia Priani. Saya Suyati. Assalamualaikum Dek. Perkenalkan, nama saya Nada Aulia dan di sini saya bersama dengan teman-teman saya. Kami ini mahasiswa dari kampus Tikes Pertamedika Jakarta. Kalau boleh tahu nama adik siapa dan senang dipanggil apa? Nama saya Revita Satyani, biasa dipanggil Revita. Oh, Revita. Dek Revi ini kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa ya? Saya sekarang 18 tahun. Baiklah Dek Revi. Kedatangan kami di sini ini tujuannya untuk memberikan pendidikan kesehatan mengenai pergaulan bebas kepada Dek Revi. Nah, apakah Dek Revi ini bersedia untuk mendengarkan pemaparan pendidikan kesehatan dari kami? Bersedia, Kak? Oke, jadi di sini saya bersama teman saya ini akan memaparkan pendidikan kesehatan mengenai pergaulan kepada adik secara bergantian ya. Untuk waktunya kurang lebih 20 menit dan tempatnya di sini. Apakah adik mengerti? Mengerti, tapi nanti kalau misalkan saya pengen nanya, boleh kan, Kak? Oh, tentu boleh. Di akhir pemaparan nanti, adik dipersilakan untuk bertanya apa yang ingin adik tanyakan mengenai pendidikan kesehatan yang kami sudah sampaikan. Baik, Kak, saya siap mendengarkan pemaparan materi dari Kakak. Assalamualaikum Revita. Perkenalkan kembali, nama saya Mega. Saya dari mahasiswa Tikes Pertamedika. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan tentang seks bebas ya. Jadi kita di sini punya judul mengenai anticipatory guidance atau antisipasi cedera pada remaja dengan seks bebas. Pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan pada anak yaitu adalah proses perubahan dan kematangan fisik anak seperti tinggi dan berat badan yang menyangkut perubahan ukuran atau perbandingan. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya pertumbuhan ini adalah dia menyangkut dengan perubahan atau ukuran yang bisa terhitung ya, seperti tinggi badan atau berat badan adik ya. Yang kedua kita akan menjelaskan tentang perkembangan. Nah, perkembangan pada anak remaja adalah perubahan atau transisi antara masa anak dan masa dewasa yang dimana mengakibatkan perubahan fisik, psikososial, psikologis yang terjadi pada remaja meliputi emosi dan kehidupan sosial. Nah, pada masa remaja, pada perkembangannya itu akan mengalami krisis. Nah, yang kedua itu ada perkembangan. Perkembangan pada remaja, apa sih perkembangan pada anak remaja? Seperti apa? Nah, di sini dikatakan perkembangan pada anak remaja adalah perubahan atau transisi dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa, yang dimana mengakibatkan perubahan fisik, sosial, psikologis yang sangat drastis dan terjadi pada remaja. Nah, contohnya, kalau untuk perubahan secara psikologis itu perubahan emosi dan kehidupan sosialnya. Materi selanjutnya itu ada tahapan perkembangan anak. Tahapan perkembangan anak itu ada 3 fase. Yang pertama, masa remaja awal dari usia 10 tahun sampai 13 tahun. Yang kedua itu ada fase masa remaja pertengahan dari usia 14 tahun sampai 17 tahun. Dan yang terakhir ada masa remaja akhir atau dewasa muda dari 18 sampai 24 tahun. Oh, berarti saya termasuk ke masa remaja akhir atau dewasa muda ya, Kak? Nah, ya betul. Selanjutnya ada aspek fisik. Fisik itu seperti ciri-ciri perubahan fisik pada remaja. Yang pertama ada penonjolan payudara pada remaja perempuan. Yang kedua pembesaran testis pada remaja laki-laki. Yang ketiga ada pertumbuhan rambut ketiak atau rambut pubis. Yang keempat ada faktor hormonal. Dan yang kelima perubahan tubuh menjadi bertambah besar dan tinggi. Perubahan emosional menjadi lebih sensitif dan interaksi sosialnya berubah. Ya, kakak akan menjelaskan tentang aspek psikososial pada remaja. Pada aspek ini memiliki ciri seperti perasaan seksual yang semakin terangsang, bergairah dan romantis, dan adanya rasa ingin dicintai dan mencintai lawan jenisnya.
Yang kedua, mulai mementingkan dirinya sendiri dan mengganggu dirinya sendiri. Nah, yang ketiga ini memiliki perasaan cintanya yang menggelora dengan penuh rona dan bayangan yang indah serta ilusi yang khayal. Nah, yang keempat ini dapat berpikir kritis. Nah, yang kelima ini remaja biasanya mudah tersinggung bila sedikit saja dapat aspek ini kemungkinan anak dapat beresiko melakukan seks bebas karena keinginan tahuan si remaja yang tinggi. Nah, selanjutnya ini ada definisi pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Yaitu sikap atau perilaku seseorang yang menyimpan melanggar norma sosial dan agama. Hal ini dapat selanjutnya ada definisi pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Yaitu sikap atau perilaku seseorang yang menyimpan melanggar norma sosial dan agama. Hal ini bisa disebabkan karena dari lingkungan sekitar seperti pertemanan. Dari pergaulan bebas, yang pertama seks bebas, yang kedua minuman-minuman yang beralkohol, yang ketiga tawuran, yang keempat memakai obat-obatan yang terlarang. Pada pembahasan ini kita memfokuskan tentang seks bebas. Seks bebas yaitu tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis ataupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan. Dan seks bebas juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa terima secara umum. Apa aja sih dampak dari seks bebas? Yaitu dampak seks bebas dapat mengakibatkan yang pertama hamil di luar nikah, adanya penyakit kelamin, timbulnya masalah dengan keluarga, dan selalu mencoba hal yang baru tetapi tidak memikirkan akibatnya. Nah, selanjutnya ini ada pencegahan secara umum. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Yang kedua, memberikan penyuluhan yang terfokus pada remaja. Yang ketiga, pandai dalam memilih pertemanan. Dan yang terakhir ini, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Penjelasan kami sudah selesai. Bagaimana perasaannya, Dek? Wah, saya jadi senang kak. Soalnya kan saya mendapat pengetahuan dan informasi baru. Dan saya juga mengerti bahwa saya harus melindungi diri saya agar terhindar dari pergaulan bebas. Nah, bagus. Selain itu, coba apa yang kamu mengerti dari penjelasan Penkes ini mengenai pergaulan bebas? Pergaulan bebas kan tadi contohnya ada seks bebas ya kak? Iya. Kalau seks bebas itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dan tidak bagus juga untuk kesehatan. Akibatnya nanti kita akan terkena penyakit kelamin. Nah, betul. Sekarang apa yang Ade mau tanyain yang Ade belum mengerti? Aku mau tanya kak, bagaimana kalau kita menemukan seseorang yang ingin melakukan kejahatan seksual terhadap kita? Ade harus berani bertindak. Memang ada. Salah. Ade harus berani bertindak. Bila memang Ade merasa dilecehkan oleh siapapun dan dimanapun, jangan takut untuk mengambil sikap saat itu juga. Kamu mungkin bisa mengkonfrontasi secara langsung orang yang berbuat kurang pantas tersebut dengan cara menegur dengan tegas atau melawannya. Namun jika posisinya sedang benar-benar sendiri, berusahalah adik untuk menjauh dan berlari mencari tempat yang aman, lalu meminta bantuan orang-orang sekitar atau menghubungi orang terdekat atau pihak berwajib atas kejadian tersebut. Dek, gimana? Baik kak, sekarang aku menjadi lebih paham dan mengerti tentang apa itu pergaulan bebas. Terima kasih ya kak atas penjelasannya. Iya deh, sama-sama. Tidak terasa waktu kita sudah selesai ya dek. Ya deh, sama-sama. Tidak terasa waktu kita sudah selesai ya dek. Mungkin diskusi kita sampai di sini dulu ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali. Apa masih ada yang Ade mau tanyakan? Sepertinya sudah kak, penjelasan kakak sudah sangat jelas. Baiklah kalau begitu, saya dan teman-teman pamit ya dek. Terima kasih atas waktunya. Baik kak, sama-sama. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys.